welcome back to my channel. Subscribe, like, comment. Oke, Alves channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tentunya di Oki Alves channel ya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan baik-baik saja ya. Dan gue cuma mau mengingatkan nih untuk jangan lupa kita berolahraga, makan yang bergizi dan teratur tentunya ya. Dan juga jangan lupa untuk minum ya herbal ya, seperti jahe ya, konsumsi yang seperti itu agar tubuh kita nih semakin sehat ya, fit, dan juga bisa terhindar dari wabah yang melanda dunia saat ini, yaitu wabah corona. Oke, untuk kali ini spesial gue akan membahas mengenai sekuritas. Nah, sebelum kita membahas tentang sekuritas, yuk jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, dan like video ini agar nantinya gue makin semangat nih untuk buat video-video berikutnya. Oke, kalau kalian yang udah mungkin nonton video-video gue sebelumnya ya, mungkin tahu bahwa gue sebelumnya membahas tentang saham ya gitu, dan sekarang juga masih seputar saham. Nah, kalau kita mau beli saham gimana? Ya kita kan harus daftar ke sekuritasnya dulu kan gitu. Nah, apa sekuritas itu ya? Sekuritas itu adalah lembaga yang dipercaya untuk menjadi perantara kita dengan pasar modal ya. Jadi kalau kita nggak daftar sekuritas bisa nggak? Ya nggak bisa lah untuk beli saham. Kayak gitu kan, harus ke sekuritas dulu. Nah, sekuritas tuh ada banyak guys di Indonesia ini. Ya mungkin ada puluhan ya. Gua juga nggak ngitung. Tapi yang jelas dari banyak itu bagaimana sih kita memilih sekuritas. Itu tips untuk memilih sekuritas tuh yang harus diperhatikan apa aja gitu ya. Oke, kali ini gue akan membagikan beberapa tips ya untuk kita memilih sekuritas. Yang pertama pastinya kita harus pastikan dulu ya, sekuritas ini terdaftar di OJK dan juga Bursa Efek. Kenapa begitu ya? Kalau terjadi sesuatu, Bursa Efek dan OJK turun tangan gitu. Bayangkan sekarang banyak investasi bodong ya. Kita jadi suka takut berinvestasi karena adanya investasi bodong. Nah, maka daripada itu kita harus pastikan nih si sekuritas ini diawasi OJK ya. Terus juga yang kedua yang harus kita perhatikan adalah setoran awal. Ya, pastikan juga kita tahu berapa setoran awalnya nih ke RDN kita yang harus kita penuhi untuk mendaftar di sekuritas kalau mau mulai berinvestasi gitu ya. Kenapa begitu ya? Jangan sampai ternyata setoran awalnya memberatkan kita gitulah. Nah, kita harus cari yang sesuai dengan kemampuan kita atau yang uang yang kita miliki gitu. Misalnya ada sekuritas kayak Indo Premier Sekuritas, itu setoran awalnya 100.000 kalau nggak salah ya. Gitu, ada juga Sinarmas yang setoran awalnya hanya 500.000 dan selanjutnya bebas, kita mau transfer berapapun ke RDN ya bebas-bebas aja gitu. Prinsipnya kayak kita ini ya, kayak kita buka tabungan, sebenarnya sama aja kayak kita buka tabungan biasa ya di bank-bank gitu. Jadi kan biasanya emang ada setoran awal ya kan, kayak gitu. Nah, ini juga sekuritas juga begitu ya kan, memang pada dasarnya kita juga akan dibuka tabungan kan, RDN itu rekening dana nasabah. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus perhatikan juga fee transaksi untuk jual dan belinya. Gitu. Jadi biaya yang kita harus keluarkan ya ke sekuritas saat proses beli atau jual ya, biaya tambahan ya. Rata-rata ada di kisaran 0,15%, 0,20% atau 0,19% gitu. Nah, jadi misalnya nih ya, kita beli saham BRI yang harganya sekarang di 3.000 ya per lembar saham. Berarti kan minimal kita harus beli satu lot ya, yaitu 300.000. Nah, 300.000, nah itu kalau saya fee-nya 0,15%. Berarti kan kita hanya kena biaya tambahan Rp450 ya, murah banget kan. 300.450 rupiah. Jadi, tapi ada juga
fee-nya itu fee transaksi belinya misalnya 0,15% ya, kayak yang barusan saya jelasin ya. Tapi ada minimumnya misalnya 15.000. Nah artinya kena fee minimumnya 15.000 yang tadinya misalnya harga BRI itu 3.000, misalnya kita beli satu lot 300.000, kan harusnya cuma kena 300.450 rupiah ya, karena di situ ada fee minimumnya. Jadi ya kita kenanya 315.000 teman-teman, seperti itu. Jadi ya harus diperhatikan juga, jangan sampai justru fee-nya yang banyak, jadi ya agak memberatkan kan, seperti itu. Begitu juga dengan fee jual ya. Fee jual biasanya memang lebih tinggi daripada fee belinya. Misalnya kalau fee transaksi beli itu 0,15%, fee transaksi jualnya 0,25%. Nah itu juga biasanya ada minimum. Nah itu harus diperhatikan apakah ada minimumnya atau enggak. Ya 0,25% ya 0,25% aja gitu, tanpa minimum, seperti itu. Dan juga ada nggak biaya untuk akunnya sendiri gitu ya, apakah ada biaya per bulan ataukah seperti apa, itu juga harus diperhatikan ya, harus ditanyakan juga, harus kita tahu tentunya. Untuk yang selanjutnya adalah apakah sekuritas ini memiliki aplikasi online yang memudahkan gitu ya, terutama untuk teman-teman yang tunanetra nih ya kan. Itu juga kita harus tahu juga apakah aplikasinya ini aksesibel atau tidak bagi teman-teman tunanetra yang menggunakan pembaca layar. Itu penting, kalau nggak aksesibel ya kita akan susah. Meskipun ada cara lain sih, misalnya kalau ternyata aplikasinya nggak aksesibel ya kita bisa telepon ke sekuritasnya teman-teman. Tapi tentunya kalau kita telepon ke sekuritasnya kita tergantung dengan banyak hal ya. Yang pertama, bisa jadi ada kendala nih ketika kita telepon, pulsanya habis ya kan. Atau bisa jadi kalau waktu kita teleponnya sibuk, jadi kita hilang momentum nih kalau kita mau beli saham di harga saya lagi turun nih, BRI lagi turun, kita mau beli nih. Jadi kita hilang momentum tuh karena ketika kita telepon lagi sibuk teleponnya, atau lama dia tidak diangkat atau seperti apa. Ya lebih bagus sebenarnya kita melakukannya dengan online nih, aplikasi online, dan kita melakukannya secara mandiri gitu. Selanjutnya ini yang terakhir, cari sekuritas yang memang suka membagikan informasi-informasi gitu ya. Cari sekuritas yang suka membagikan informasi apa ya, apa saja seputar saham, atau yang suka menyelenggarakan kayak webinar seperti itu ya. Misalnya contoh ya, karena saya adalah rekening di Sekuritas Sinarmas, jadi saya tahu kalau Sekuritas Sinarmas ini suka membagikan informasi tentang jadwal kumdet ya, saham di hari tersebut gitu. Misalnya tanggal 18 gitu ya, lagi yang kumdetnya itu saham apa, misalnya saham Arab, Ramayana atau apa, nah jumlah dividennya itu berapa, nah seperti itu kita diberitahu. Kalau misalnya lagi ada sekuritas apa lagi, sekuritas CIMB Niaga misalnya, CIMB Niaga itu suka menyelenggarakan kayak semacam webinar ya tentang saham tentunya. Nah, dan kita harus daftar dulu gitu. Kita jadi makin banyak pengetahuan dan ilmu tentunya seputar investasi saham. Itulah tadi 5 hal yang harus diperhatikan saat kita mau mendaftar ke sekuritas atau untuk memilih sekuritas gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan sekali lagi share video ini ya teman-teman, jika kalian merasa bahwa video ini adalah video yang bermanfaat dan memberikan pengetahuan untuk banyak orang. Nantikan video-video gue berikutnya. Gue Oki Alves dan sampai jumpa.